Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang desain kebijakan pajak penghasilan orang pribadi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Juli Wulandari, Dwi Wulandari, Aris Amirul Abdillah, dan Muhammad Abdullah Ramadan. Konsep dasar pemajakan penghasilan orang pribadi. Yang pertama ada subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dan beberapa yang tidak termasuk subjek pajak, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek pajak dikenakan pajak final menurut pasal 4 ayat 2. Selanjutnya tidak termasuk objek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 3. Selanjutnya adalah poin F tentang dasar pengenaan pajak. Secara umum, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Poin G. Penghasilan tidak kena pajak. Dalam perhitungan penghasilan kena pajak, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang mempunyai anggota keluarga sedara dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu orang tua, mertua, anak kandung, dan anak angkat, diberi tambahan PTKP paling banyak 3 orang. Penentuan besarnya PTKP ditentukan pada saat awal tahun. Poin H. Penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang berlandaskan pada laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal, guna memperoleh penghasilan neto fiskal. Sedangkan untuk mengetahui penghasilan kena pajak, wajib pajak pribadi harus dilakukan pengurangan antara penghasilan neto dengan PTKP. Selanjutnya dasar hukum penentuan daftar tarif. Pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 Tahun 2010, Pasal 2 untuk uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 PJ Tahun 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206 PMK 011 Tahun 2012 tentang penetapan bagian penghasilan sehubung dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Selanjutnya tarif pemotongan pajak berdasarkan UU Perpajakan pasal 17 ayat 1.
Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Selain itu, penerapan tarif pasal 17 ayat 1 berdasarkan kategori sebagai berikut. 1. Umum. 2. Dalam hal pegawai tetap. 3. Dalam hal pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau bukan pegawai. 4. Penerapan tarif pemotongan pajak bagi penerimaan penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Dan 5. Tarif PPh untuk pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Penjelasan lebih rincinya dapat dilihat di makalah. Selanjutnya, unit yang dikenai pajak. Unit pembayar pajak terdiri dari orang pribadi, pasangan yang menikah, keluarga, entitas bisnis, dan sebagainya yang memperoleh penghasilan kena pajak. Unit pembayar pajak berkewajiban untuk membayar pajak dan menyetorkan pajak yang terutang kepada otoritas pajak. Dalam OECD Teks Polisi, subjek pajak orang pribadi didefinisikan dalam dua model. Pertama, setiap orang pribadi dianggap sebagai subjek pajak tersendiri dan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Dengan kata lain, yang menjadi unit pembayar pajak adalah orang pribadi, sehingga setiap orang pribadi wajib memenuhi kewajiban PPh-nya masing-masing. Selanjutnya, fasilitas atau pengurangan yang telah diberikan oleh pemerintah pada saat kondisi pandemi COVID-19 sesuai PPh 29 tahun 2020. Yang pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto untuk wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga untuk COVID-19 diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya langsung produk Alkes dan PKRT. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi memberi sumbangan untuk COVID-19, maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan. Yang ketiga, sesuai PP 29 tahun 2020 juga membahas tentang tarif 0% pada PPh 21 yang bersifat final untuk tambahan penghasilan dari pemerintah berupa honorarium atau imbalan yang diterima orang pribadi wajib pajak untuk tenaga kesehatan yang mendapat penugasan menangani COVID-19. Yang keempat, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atau penggunaan harta. Penghasilan wajib pajak dari pemerintah yang dikenakan PPh final 0% atas kompensasi atau penggantian dari persewaan harta berupa tanah dan atau bangunan sesuai PP 34 tahun 2017 dan sewa penghasilan lain sehubungan harta selain tanah atau bangunan. Yang terakhir, pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa untuk wajib pajak perusahaan terbatas yang ingin mendapat penurunan tarif 3%, maka 40% saham yang setelah diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia atau dimiliki publik minimal 300 pihak. Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam setahun. Pihak tidak termasuk wajib pajak yang buyback saham dan atau yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Selanjutnya ada dampak inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan adalah harga barang dan jasa yang biasa terjadi permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar. Dalam hal ini, lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa. Tidak semua yang namanya kenaikan harga selalu diidentikan dengan inflasi. Misalnya, kenaikan harga pada hari Lebaran. Ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan dampaknya bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, memburuknya distribusi pendapatan dan terganggunya kestabilan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.